Soal viralnya kembali berita ratusan hektar laut yang disertifikatkan hak milik di Laut Cirewang, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang baru-baru ini. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KAKAN ATR BPN Subang dan penjabat Bupati Subang kompak menyatakan bahwa peta zaman Belanda tahun 1942 menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan sertifikat laut tersebut, dan keduanya juga menyebutkan bahwa kasus sertifikat laut itu telah selesai dan dibatalkan atas sertifikat lautnya oleh KAKAN ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. PJ Bupati Subang MAD Afriandi didampingi KAKAN ATR BPN Subang Hermawan menjelaskan bahwa sertifikat laut yang sempat diterbitkan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria Tora yang merupakan hibah tanah Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 di wilayah Patimban tersebut sudah dibatalkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Ia juga menambahkan bahwa secara teknis, sertifikat tidak perlu ditarik secara fisik karena sudah dibatalkan di sistem. Menurutnya, peta Belanda tahun 1942 menunjukkan bahwa kawasan tersebut sebelumnya merupakan lautan yang kemudian mengalami perubahan akibat faktor alam. Terkait dugaan pencatutan nama nelayan dalam penerbitan sertifikat, ia masih harus melakukan konfirmasi karena proses administrasi pasti melibatkan perangkat desa dan kecamatan. Ya, kalau untuk sertifikat laut, Pak Kantor juga melaporkan ternyata tahun 2023 Kanwil BPN Jabar itu sudah membatalkan proses redistribusi sertifikat yang ada di wilayah Patimban ya, jadi bukan Kulon yang wilayah Patimban. Tapi itu belum ditarik ya, Mas? Apanya? Proses penarikannya Pak, penarikan sertifikatnya. Ya, jadi kalau secara teknis terkait ditarik atau tidak, peran dari Pak Kakan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Kanwil dan juga Kejaksaan Agung, sertifikat tidak harus ditarik, tetapi secara sistem semua 500 sertifikat itu sudah dibatalkan dan sudah tidak ada di dalam sistem. Jadi kalaupun nanti ada yang mengaku ataupun mengurus apapun, itu sudah tidak ada di dalam sistem karena sudah dibatalkan sudah keputusan dari Kanwil BPN Jabar. Itu ada tambahan nanti dari Pak Kakan. Kita semua tahu ya, bahkan kita membahas RT/RW itu kan juga di BPN ini ada peta tahun 40 ya. Dari tahun 40 ada petanya yang dibuat di zaman Belanda. Yang kalau kita lihat bentuknya sekarang ini sebetulnya nggak ada dulu. Kalau kepala burung gitu ya, kalau lihat peta. Nah, tahun 42 peta yang dibuat oleh Belanda yang terdokumentasikan itu dulu belum ada. Ini masih datar seperti itu. Yang mana? Ada tahun 42 petanya. Wilayah Patimban ya, sekarang ya. Ya, nah berarti kan dimanapun ya di dunia ini pasti selain ada pendangkalan, ada juga yang berkurang atau abrasi apapun itu selalu bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana soal teknis pembatalan? Silakan nanti Pak Kakan bisa sampaikan secara singkat. Kalau berbicara pencatutan nama gitu ya, itu kan baru satu sisi ya yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, tentu saya juga ingin tahu terkait dengan hal tersebut melalui kepala desa, karena tidak mungkin ya pemerintah melalui kantor ATR BPN menerbitkan sendirinya. Pasti ada proses administrasi di wilayah, baik di desa maupun di kecamatan. Hal serupa disampaikan Kepala ATR BPN Subang Hermawan bahwa permasalahan sertifikat laut sudah selesai sejak tahun 2023 setelah adanya keputusan pembatalan dari Kanwil BPN Jawa Barat. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan bentuk wilayah termasuk munculnya tanah timbul adalah hal yang wajar terjadi seiring waktu. Lebih lanjut, Hermawan mengatakan bahwa kasus ini melibatkan 500 bidang tanah timbul, bukan ratusan hektar laut seperti yang beredar di masyarakat. Seperti diketahui, ratusan hektar laut di Subang sempat disertifikatkan melalui program Tora pada tahun 2021. Namun sertifikat tersebut akhirnya dibatalkan oleh Kanwil ATR BPN Jawa Barat pada tahun 2023 atas rekomendasi Kejaksaan Agung. Laut bisa disertifikasi dulu seperti apa? Sebenarnya itu permasalahan yang sudah selesai lama ya. Artinya permasalahan yang sudah diselesaikan dari tahun 2023 karena sudah ada keputusan dari Kanwil terkait dengan petataan. Artinya itu sudah bukan lagi permasalahan. Dan secara peta spasial pun sudah tidak muncul lagi. Dulu Pak, laut bisa jadi sertifikat seperti apa sih Pak prosesnya? Jadi seperti yang disampaikan Pak PJ Bupati bahwa ada time series history dari tahun 42 sampai dengan sekarang itu yang dulunya itu tidak ada kepala burung di
Patimban sekarang ada. Artinya segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul dan sebagainya. Seperti itu. Oh jadi dulunya daratan mungkin Pak yang disebut laut itu? Ya, artinya ada histori. Dan SOP itu sudah kita laksanakan semua. Waktu saat Pengukuran. pengukuran, apakah itu sudah laut atau belum, Pak? Ya, artinya SOP pada saat itu sudah dilaksanakan. Dan kita melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari Basasana. Pak, kenapa belum ditarik Pak itu yang sertifikat itu Pak? Katanya Kita kan sudah 10 tahun menyemati bisa ke gitu seluruh Pak, bisa dipakai lagi. kakak sudah kita surati semua dan sudah kita tatapkan. Janji Bapak mau koordinasi langsung dengan pihak kepolisian untuk menarik sertifikat seperti apa, Pak? Ini masih kami koordinasikan, Pak. Artinya kita sudah memberikan kita sudah menyurati kepada masyarakat tindak lanjutnya sampai sekarang seperti apa, tetapi secara sistem kita di dalam tanah pun sudah kita matikan. Ada jaminan ada penyalahgunaan sertifikat nggak Pak? Mungkin diagunkan Artinya atau secara gimana? sistem manakala nanti ada peralihan dan sebagainya itu tidak akan mungkin bisa, karena itu nanti akan tertolak secara sistem. Berarti dipastikan sertifikat tersebut tidak aktif, Pak? Pasti tidak aktif. Pasti tidak. Dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, banyak nelayan Patimban yang mengaku namanya dicatut tanpa sepengetahuan mereka. Ibu, tahu nggak nama Ibu terdaftar dari penerima bantuan lahan dari Pak Presiden? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nama Ibu ada? Sudah tahu sekarang? Ada, sekarang tahu. Tahunya dari siapa, Bu? Dari Bapak itu, Pak Asep. Selono, Ini tahu tiba-tiba aja. KTP nggak dipinta. Enggak. Dipinta apa aja nggak pinta. Ini tahu tiba-tiba aja. Tahu nggak Ibu lahannya daratan atau laut? Enggak tahu. Tapi seandainya aja Ibu senang nggak sih, Bu? Seneng banget kalau tahu. Kalau ada ya. dapat. Seneng banget. Berapa hektar Bu lahannya? Nggak tahu sih berapa, 100 berapa sih katanya. Ada 1 hektar. Ada kayaknya. Nama Tapi nggak tahu ya lokasinya di mana, tempatnya laut atau darat. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba nama Ibu ada aja Ada, dalam ya. penerima sertifikat Iya. dari Presiden itu. Sementara berkaitan dengan peta Belanda tahun 1942 yang disampaikan PJ Bupati Subang itu, bahwa Laut Cirewang tersebut adalah merupakan turun-temurun area tangkap ikan nelayan tidak pernah berubah menjadi daratan. Di Laut Cirewang ini juga sempat dikeruk menggunakan alat berat beko. Katanya mau dibuat kotak-kotak tambak ikan, tapi didemo dan diberhentikan oleh kami. berapa lama Pak jadi nelayan di sini? Nelayan di sini sawit Presiden Soeharto pertama tuh. Tahun berapa tuh? Saya nggak tahu. Berarti asli warga sini Pak? Asli warga sini, warga Cirewang. Emang ini dulunya tambak atau bukan Pak? Bukan, ini Emang laut? laut dari dulu masih dalam. Sekarang udah dangkal. Udah susah nelayan pun di sini. Sempat dengar nggak Pak ini ada disertifikatkan laut-laut itu? Dengar ada sertifikat. Ya, saya sih kurang tahu ya Pak ya. Kurang jelas tuh. Kemarin tuh ada sertifikat katanya, tapi saya nggak tahu. Gitu. Tapi dulu sempat ada aktivitas di sini Pak? Ya saya sih kurang tahu, sering saya berangkat. Mana Pak? Di Gulung atau apa? Ya katanya mungkin ya dibikin sama empang. Ada peko. Peko ada Peko di sini. Ada 1. Katanya mau buat apa katanya Pak? Katanya buat empang, buat tambak. Tapi di demo oleh warga. Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.